Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita dapat bertemu kembali pada pertemuan kedua di mata pelajaran Seni Budaya. Baik, Ibu akan melanjutkan pertemuan dari minggu lalu atau pembahasan dari minggu lalu, yakni mengenai membuat poster. Yang pertama akan Ibu bahas konsep membuat poster. Poster merupakan sebuah karya seni yang memuat komposisi antara huruf dan gambar. Poster dibuat dalam berbagai macam ukuran sesuai dengan kebutuhan. Ada poster yang dibuat ukuran besar, tetapi ada juga poster yang dibuat dalam ukuran kecil. Penempatan poster tergantung dari media dan bahan yang digunakan. Ciri utama poster mempunyai sifat menarik perhatian mata, kemudian sehingga berbagai desain poster dibuat berwarna-warni lengkap dengan warna kontras sehingga menarik perhatian. Jadi ciri utama poster itu harus menarik perhatian mata terlepas dari apapun temanya. Biasanya itu diutamakan dengan warna yang mencolok. Kemudian, poster memiliki fungsi menyampaikan pesan secara singkat dengan menggunakan kata dan gambar. Pada poster, kata hendaknya sesingkat mungkin, tetapi memiliki pesan kuat dan jelas. Jadi tidak usah begitu banyak kata-kata atau kalimat. Yang penting intinya saja tujuannya seperti apa sehingga poster dapat tersampaikan dengan baik. Sesuai dengan apa yang ingin kita sampaikan. Ya, silakan kalian perhatikan poster berikut ini tentang selamatkan sejarah ketoprak Tobong. Ya, kemudian yang kedua, jangan biarkan negeri ini penuh tikus. Ya, jika kita lihat di sini keduanya sama-sama tentang mengkritik. Ya, posternya adalah mengkritik. Yang satu, yang gambar merah ini selamatkan sejarah, itu posternya berupa kritikan tapi berupa sebuah karya dalam bentuk teater. Ya, jadi ini diberitahukan bahwasanya selamatkan sejarah terdapat pada penampilan ketoprak. Ketoprak di sini bukan makanan ya anak-anak. Ketoprak di sini merupakan salah satu jenis teater tradisional. Ya. Nah, kemudian di poster yang kedua yang ada gambar tikus ini, jangan biarkan negeri ini penuh tikus. Ya, tikus di sini artinya ya kalau digambar memang tikus, tapi di sini ada gambar tikus berdasi yang menyatakan bahwa tikus ini kan jorok, jijik gitu ya, segala mengambil makanan atau apapun barang menggigit yang bukan menjadi haknya ya, namanya juga binatang ya. Tapi di sini visualisasikan dalam bentuk tikus berdasi. Kenapa tikusnya berdasi? Karena di sini ada penjelasan korupsi sama dengan pengkhianatan. Ya kalian pasti tahu lah ya kalau misalnya ya para petinggi sekarang sudah merajalela yang korupsi itu. Ini dibuat kata yang secara berlebihannya dengan konotasi tikus. Ya, tikus di sini adalah tadi maknanya yang memakan sesuatu apapun yang bukan haknya. Ya, ini kenapa berdasi? Karena ya realitanya lebih kepada manusia seperti itu ya. Jadi ini sama tentang kritikan, hanya beda konteks. Yang satu menyindirnya betul-betul menyindir gitu ya. Kalau yang diselamatkan sejarah ini dengan sebuah karya, jadi menyindir secara halus lah istilahnya seperti itu. Oke, poin yang kedua yaitu syarat membuat poster. Ya, yang pertama ada menentukan topik dan tujuan, membuat kalimat singkat dan mudah diingat. Kemudian yang ketiga menggunakan gambar, dan yang keempat menggunakan media yang tepat. Baik, kita bahas dari yang pertama. Oke, ternyata nggak bisa dihitung. Baik, kita lanjut.
Ya, langkah pertama sebelum membuat poster adalah menentukan tema. Misalnya temanya tentang sosial, tentang kritik tadi, tentang lingkungan, tentang kesehatan, dan sebagainya. Jadi kalian tentukan dulu tema dalam membuat poster. Mau dengan tema apa gitu ya, mau tentang sekolah, mau tentang corona seperti halnya sekarang, misalnya boleh. Temanya nanti bebas, ibu bebaskan. Penentuan tema berdasarkan pesan yang ingin disampaikan. Misalnya tema tentang anti korupsi seperti yang tadi tikus itu ya. Kemudian berdasarkan tema tersebut, kemudian kalian mulai pikirkan bentuk visualisasi dan kata yang digunakan untuk memperkuat gambar visual tersebut. Tadi kan gambarnya apa ya? Tadi gambarnya yang hentikan tikus negeri ini yang itu ya. Oh ini, jangan biarkan negeri ini penuh tikus. Kemudian di pembuat si gambarnya, pembuat posternya memvisualisasikannya tikus berdasi. Nah, itu langkah pertama. Poster berfungsi mengirim pesan kepada orang yang melihatnya. Untuk itu, pilih kata yang singkat tetapi berkesan. Dengan melihat kata dan gambar, orang akan senantiasa ingat terhadap pesan yang ingin disampaikan. Jadi, selain memperhatikan kata dan gambar yang menarik, tapi yang paling penting daripada pembuat poster ini adalah value atau pesan yang ingin disampaikan kepada si pembaca posternya itu sendiri. Itu yang paling penting dari kesemuanya ya. Jadi ketika kalian gambar bagus, kalau misalnya tidak ada pesan yang disampaikan, itu akan menjadi sia-sia. Orang biasanya melihat poster secara cepat, maka buatlah kalimat yang singkat agar bisa dibaca hanya dalam waktu beberapa detik saja. Melalui bahasa singkat tersebut, pesan yang ditulis oleh para pembuat poster bisa tersampaikan dengan baik. Jadi pemilihan kata seperti yang tadi dicontohkan dalam slide sebelumnya, jangan biarkan negeri ini penuh tikus. Itu saja sudah cukup. Tapi ya walaupun kalimat ini singkat tapi bermakna gitu. Jadi nanti kalian ketika membuat poster juga bikin kalimat singkat namun bermakna. Jadi kalau misalnya buanglah sampah pada tempatnya, itu kan sudah biasa gitu ya. Jadi buat kalimat yang mungkin nyeleneh, ketika misalnya sifatnya kritik, mungkin nyeleneh tapi memiliki makna yang sangat dalam gitu ya, dalam kalimat yang kalian buat itu. Jadi pikirkan juga kata yang singkat itu atau kalimat yang singkat itu yang maknanya bisa meluas atau sesuai dengan value atau pesan yang ingin kalian sampaikan. Ya, selain menggunakan kata atau kalimat, poster juga disertai dengan gambar. Nah, itu juga yang menjadi yang penting, penggunaan gambar sebagai salah satu penyampai pesan yang menarik. Proporsi penggunaan gambar dengan kata atau kalimat yang disesuaikan dengan kebutuhan informasi yang akan disampaikan. Jadi gambar juga seperti tadi tikus berdasi yang itu ya, akan menjadi sesuatu yang penting atau yang melengkapi dari selain kata yang singkat dan penuh makna tadi. Jadi penggunaan gambar juga sangat penting. Penggunaan gambar dan kata dapat juga dilakukan dengan gambar proporsi yang jauh lebih besar dibandingkan tulisan. Jadi ketika kalian ingin ya sesuaikan lah ya. Kalau misalnya tulisannya terlalu kecil juga tidak terbaca oleh yang selewat, misalnya yang melewati poster yang kalian bikin, minimal gambarnya yang bikin penasaran gitu. Kenapa gambar kok ada tikus berdasi seperti tadi yang Ibu jelaskan? Kenapa ada gambar tikus berdasi? Setidaknya orang yang melihat poster kalian tersebut bertanya-tanya kemudian membaca isi atau tulisan daripada poster yang kalian buat. Pada poster, sebaiknya menggunakan warna-warna yang mencolok sehingga mengundang perhatian dan minat orang yang membaca atau melihat. Kalau di yang tikus tadi, hanya hitam putih ya, karena fokusnya mungkin di tulisan dan gambarnya tadi. Tapi kalau misalnya yang tadi yang selamatkan sejarah, itu ada warna merah, kuning, dan hitam. Ada warna merah, kuning, dan hitam, mungkin merahnya menandakan untuk menarik perhatian. Kemudian si rajanya ini yang duduk juga salah satu yang menarik perhatian.
Walaupun di sini menurut Ibu kekurangannya adalah tulisannya terlalu kecil, terus kurang di bold gitu, kurang ditebalkan. Yang selamatkan sejarah itu menurut Ibu kurang gitu ya. Nah, kemudian penggunaan media yang tepat juga dalam membuat poster dapat disesuaikan dengan tempat poster akan diletakkan. Jika di papan baligo seperti di pinggir-pinggir jalan tol atau di jalan-jalan besar, media yang digunakan biasanya kain atau sejenisnya. Jika dinding, media yang digunakan jelas kertas, misalnya pada mading sekolah atau di jalan raya. Penggunaan media kini sangat beragam, salah satunya yang sering dan mudah dilakukan yakni secara digital. Jadi sekarang dalam pembuatan poster ini lebih kepada teknik digital gitu ya, tinggal print, kalian buat dalam satu aplikasi, di handphone bisa, di laptop bisa, yang sebetulnya dapat memudahkan. Jika manual, ketika kalian salah memberi warna atau salah tulisan, mungkin kalian harus mengulanginya lagi. Tetapi kalau misalnya pada digital, lebih mudah karena kalian bisa diklik undo atau apa ya sih. Jadi ada tanda petunjuk yang sebelumnya, sehingga kalian bisa mengulangi dari sebelum poster yang kalian buat itu pada keadaan yang benar. Seperti itu, menurut Ibu lebih mudah yang digital sih, tetapi harus ngulik. Nah itu ya, harus sabar dan harus ngulik. Kalau misalnya kalian tidak sabar dan tidak belajar, ya tidak akan bisa melakukan secara teknik digital. Menurut Ibu sangat seru sih menggunakan teknik digital. Gitu ya, ada sekarang kan ada Photoshop lah, atau apa aplikasi foto. Nah, selain kalian mengedit foto kalian menjadi cantik atau menjadi ganteng, nah baiknya kalian juga belajar mengenai editing dalam poster dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, membuat poster dengan menggunakan alat bantu komputer memudahkan dalam berekspresi. Yang tadi Ibu bilang ya, sangat memudahkan, apalagi di zaman sekarang ini. Jika ada kesalahan tuh bisa langsung diganti atau diedit, berbeda dengan menggunakan manual yang jika ada kesalahan sulit untuk direvisi atau diperbaiki. Nah, membuat poster, unsur utama yang penting adalah pesan yang disampaikan, baru kemudian unsur keindahan atau estetika. Jadi poin penting dalam membuat poster ini adalah pesannya dulu, pesan yang akan disampaikannya dulu, apa dulu, value-nya dulu, kemudian baru memikirkan tulisan dan gambar yang akan kalian bubuhkan dalam poster yang akan dibuat. Seperti itu. Nah, ini Ibu tampilkan alat dan bahan dalam membuat poster. Ada pensil, ya tentunya dengan penghapus ya, karena tidak mungkin satu kali itu untuk sketsa. Kemudian untuk menembalkan kalian bisa menggunakan pulpen. Pulpennya biasanya juga digunakan drawing pen kalau untuk menggambar ya, jadi khusus, bukan pulpen yang standar yang seperti digunakan dalam menulis. Tapi jika tidak ada, kalian bisa juga menggunakan spidol yang murah meriah seperti itu. Kemudian kuas lukis apabila kalian membubuhkan warnanya dengan menggunakan cat air, cat poster, itu bisa menggunakan kuas lukis. Tapi kalau tidak, ya kalian silahkan gunakan krayon, kemudian pensil warna atau spidol. Itu yang lebih mudah ya. Kalau kuas lukis kan harus beli lagi cat airnya, kalau spidol ya udah pakai itu aja gitu. Kemudian untuk digitalnya kita bisa menggunakan komputer, laptop, kemudian handphone juga sangat-sangat bisa. Itu tergantung dari seberapa kuat keinginan kita untuk belajar itu. Menurut Ibu tidak ada salahnya kalian coba nanti mengedit, membuat posternya di handphone ya. Oke, baik, kita sudah ada pada penghujung materi. Di sini Ibu akan menyampaikan tugas pada materi hari ini, yaitu membuat poster sederhana dengan tema bebas menggunakan teknik manual atau digital. Kalian bisa menggunakan manual, berarti harus ada buku gambar minimal HVS, kemudian tadi pensil, penghapus, penggaris, itu alat-alat yang menunjang dalam menggambar lah ya. Kemudian untuk memberikan pewarna kalian bisa gunakan krayon, spidol, atau pensil gambar. Kemudian kalau digital kalian bisa mendownload aplikasi-aplikasi penunjang yang memang bisa mengedit poster itu sendiri. Kalian bisa searching dulu gambarnya, kemudian nanti bisa di crop, kemudian sesuaikan dengan tema yang akan kalian ambil.
ya. Ibu menyarankan untuk full warna dengan kalimat menarik dan jelas sesuai dengan syarat dalam membuat poster yang tadi sudah Ibu sampaikan. Jadi kenapa harus full warna? Biasanya untuk menarik perhatian, karena kan tadi fungsi dalam poster itu harus menarik perhatian mata. Baik, sekian materi hari ini yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan lupa untuk merangkum setiap materi yang Ibu sampaikan ya. Assalamualaikum.